Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Selamat datang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi pemasaran. Sebelumnya saya akan berkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Yang pertama saya sendiri yaitu Bagus Rahmat Alfian dari kelas C. Dan teman saya bernama Tegar Bima Riyamizadin dari kelas C juga. Ya, kita sekelas. Sebelum menuju ke informasinya, ini saya akan menjelaskan apa yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi pemasaran. Yang kedua, mengenai manfaat sistem informasi pemasaran. Yang ketiga, fungsi sistem informasi pemasaran. Selanjutnya itu jenis sistem informasi pemasaran, komponen sistem informasi pemasaran, dan yang terakhir nanti juga ada diberikan contoh-contoh sistem informasi pemasaran. Pengertian sistem informasi pemasaran itu merupakan suatu terdiri dari orang-orang dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dibutuhkan kepada para pembuat keputusan pemasaran. Ya, agar manajer pemasaran dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya, analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendaliannya, dia memerlukan informasi mengenai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Jadi peran sistem informasi pemasaran adalah untuk memperkirakan kebutuhan informasi manajer, menghasilkan informasi yang dibutuhkan, dan mendistribusikan informasi tersebut secara tepat waktu pada para manajer pemasaran. Nah, informasi yang dibutuhkan dihasilkan melalui catatan internal perusahaan, aktivitas intelijensi pemasaran, riset pemasaran, dan analisis pendukung keputusan pemasaran, yaitu marketing decision support analysis. Nah, pengertian umum dari sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Nah, menurut ahlinya yaitu Philip Kohler. Philip Kohler menjelaskan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur, set prosedur, dan cara reguler untuk direncanakan penghimpunan, analisa, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Jadi dari definisi tadi ya bisa disimpulkan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu teknologi penunjang atau pembantu untuk mengumpulkan informasi tentang pemasaran untuk perusahaan, sehingga pembuat keputusan bisa lebih mudah dalam membuat strategi. Dalam sistem informasi pemasaran terdapat beberapa informasi, yaitu informasi kegiatan pemerintahan pemasaran, informasi penjualan, informasi promosi, informasi aktivitas pemasaran, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Banyak informasi yang bisa diambil dari sistem informasi pemasaran ini, sehingga ya lebih banyak wawasan, lebih mudah dalam membuat keputusan. Manfaat dari sistem informasi pemasaran adalah guna memecahkan masalah pemasaran yang hadir dari suatu perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam ruang lingkup pemasaran. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan, dengan adanya banyak informasi-informasi, sehingga lebih banyak wawasan dan lebih mudah dalam mengambil suatu problem solving yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien untuk perusahaan. Selanjutnya itu fungsi sistem informasi pemasaran. Pertama, pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Dengan adanya sistem informasi ini, semuanya dapat dihandle dengan mudah, dapat terpantau apakah perkembangannya cepat atau perkembangannya lambat. Selanjutnya itu untuk memudahkan
membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan itu tidak hanya ada satu informasi saja, satu sistem informasi saja, ada banyak, ada contohnya ya sistem informasi keuangan, sistem informasi manajemen dan yang lainnya. Dengan adanya kombinasi sistem informasi ini, maka akan memudahkan sistem informasi yang lain. Tidak perlu repot-repot lagi. Yang selanjutnya itu membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Jadi dengan adanya informasi dari pemasaran akan lebih mudah dalam mengatasi kekeliruan. Jadi masalah yang ada bisa langsung ketahuan, oh ini tidak bisa dilanjutkan, sehingga bisa mengambil keputusan yang lain, bisa diatasi kesalahannya tadi. Selanjutnya itu mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Karena semuanya sudah teratur, informasinya sudah ada semua, ada strategi-strategi yang baik, keputusan-keputusan yang baik, sehingga waktu dalam menjalankan pun bisa lebih efektif dan lebih efisien. Ya, terakhir itu meminimalisir terjadinya human error. Karena gitu, ya yang namanya manusia tidak luput dari salah, pasti melakukan kesalahan, sehingga dengan sistem informasi ini banyak informasi yang ada, banyak pembandingnya, sehingga kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi bisa diantisipasi dengan strategi yang baru, sehingga kesalahan yang lama tidak akan terulang lagi. Dan juga untuk antisipasi kesalahan yang mungkin akan terjadi. Jenis sistem informasi pemasaran yang pertama yaitu marketing intelligence, adalah informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Nah, itu adalah strategi di mana menyerap informasi yang ada di luar perusahaan untuk kepentingan perusahaan. Informasi ini bisa didapat dari buku, dari surat kabar, analisis ahli, dan sumber lainnya. Jadi dan informasi yang didapat tadi dikumpulkan jadi satu, kemudian untuk membuat strategi-strategi pemasaran yang baik. Selanjutnya itu marketing communication, adalah sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Jadi di sini lebih gampangnya, kasarannya itu ya kita berkomunikasi dengan konsumen. Nah, jadi kita mengkomunikasikan dengan konsumen lewat mungkin pamflet, banner, atau spanduk-spanduk, mengkomunikasikan tentang produk yang akan kita pasarkan. Dengan demikian konsumen akan tahu apa yang kita punya, dan kita juga bisa memberitahu apa yang kita punya. Dengan menggunakan strategi ini, tidak hanya pelanggan mau membeli produk kita, tapi juga mungkin bisa pelanggan itu datang lagi untuk membeli produk kita karena sudah sesuai dengan apa yang kita komunikasikan. Dan terakhir itu internal marketing information, adalah suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Dari informasi-informasi yang ada dalam perusahaan, mungkin tentang pegawainya, mungkin tentang alat-alatnya yang dimiliki, ya pokoknya semua informasi yang ada di dalam perusahaan dikumpulkan dan dihimpun dan untuk strategi pemasaran yang baik. Ya, ini kalau contohnya mungkin sebagai untuk mengetahui kemampuan dari pegawai kita. Jadi dengan pemasaran ini, apakah pegawai kita sudah siap untuk melayani pelanggan atau belum, apakah mesin-mesin yang kita punya sudah siap atau belum. Nah, itu bisa diantisipasi. Komponen sistem informasi pemasaran, komponen input, komponen output, dan komponen model. Komponen sistem informasi pemasaran. Yang pertama adalah komponen input. Nah, setidaknya dalam komponen input ini ada 3 subsistem.
Yang pertama itu subsistem informasi akuntansi. Jadi di sini lebih ditekankan mengenai data transaksi yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya itu subsistem penelitian pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran ini adalah sebuah subsistem yang meneliti tentang pasar. Nah, jadi di situ ada kaitannya dengan konsumen, pasar bagaimana kondisinya, apakah cocok dengan produk yang kita produksi atau tidak. Nah, kalau tidak cocok, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu terdapat dalam penelitian sistem pemasaran. Yaitu subsistem intelijen pemasaran. Nah, ini lebih menitik beratkan pada pengumpulan informasi mengenai perusahaan kompetitor. Nah, karena ya kompetitor mungkin lebih dalam kompetisinya lebih ketat. Nah, kompetisi pasar dalam bersama kompetitor ini lebih ketat, sehingga diperlukan informasi-informasi mengenai perusahaan kompetitor agar tidak kalah saing tentunya. Selanjutnya itu komponen output. Yang pertama adalah subsistem produk. Jadi produk yang kita pasarkan di sini apakah sesuai dengan kondisi pasar yang ada, apakah konsumen membutuhkan produk kita, maka harus benar-benar diteliti melalui sistem ini. Sistem ini yaitu fokusnya pada titik yang itu, apakah konsumen cocok dengan produk kita atau tidak, apakah bisa bersaing dengan pasar atau tidak. Nah, selanjutnya itu subsistem harga. Ada penentuan harga pada suatu produk itu memang sangatlah penting. Dengan produk yang kita miliki dengan harga segini, apakah relevan, apakah realistis, apakah sesuai atau tidak. Nah, itu sangat menentukan keberlangsungan perusahaan dengan harga produk yang kita miliki. Selanjutnya subsistem tempat. Nah, dalam sebuah pemasaran produk, tempat adalah suatu komponen yang sangat vital. Nah, dengan pemilihan tempat yang tepat, maka pemasaran akan lebih efektif. Contoh penempatan banner, penempatan baliho, atau penyebaran pamflet di tempat yang tepat, maka akan lebih efektif. Dan pemilihan toko, pemilihan tempat penjualan produk yang tepat juga akan lebih menguntungkan. Subsistem promosi. Nah, ini lebih menitik beratkan pada kita menginfokan produk yang kita miliki untuk konsumen, untuk mempromosikan produk kita atau mengenalkan produk kita kepada konsumen. Kenapa kok harus membeli produk ini? Kenapa kok harus memilih produk ini? Nah, itu kita sampaikan melalui promosi. Nah, dengan promosi yang bagus, maka daya tarik konsumen juga akan semakin tinggi. Subsistem bauran integrasi. Nah, karena dunia semakin lama semakin berkembang, pesaing dan kompetitor juga semakin banyak dan semakin sengit dalam kompetisi, maka diperlukan bauran integrasi, yaitu memerlukan strategi-strategi yang baru, yang lebih jitu, yang lebih mantap agar bisa lebih bersaing dengan yang lainnya. Jadi di sini pihak perusahaan juga harus lebih terbuka untuk mengadopsi strategi-strategi pemasaran yang baru. Selanjutnya itu komponen model sistem informasi pemasaran. Komponen ini yaitu dituntut agar bisa membuat model sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, informasi yang di dalamnya terkandung yaitu diantaranya seperti
informasi produk, informasi evaluasi pemasaran, budget operasional, produk yang lama, produk yang baru, tentang penggantian produk, apakah produk ini masih bisa bersaing atau tidak, itu harus bisa disediakan melalui komponen sistem informasi ini. Sistem informasi, komponen model sistem informasi pemasaran pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama subsistem input pemasaran. Jadi sistem ini mengambil atau mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk perusahaan. Itu semua yang berkaitan tentang pemasaran produk perusahaan tersebut. Itu dihimpun, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi informasi yang baik. Dan pengumpulan informasinya bisa dilakukan melalui survei terhadap konsumen mungkin, atau kepada penggunanya, atau pada masyarakat luas tentang produk ini apakah baik atau tidak, apa dikenal masyarakat atau tidak. Itu bisa dihimpun melalui sistem ini. Yang kedua itu sistem output pemasaran. Sistem ini supaya bisa memberikan perangkat lunak untuk sebagai outputnya. Maksudnya perangkat lunak yang bisa memberikan informasi kepada manajemen perusahaan. Jadi dari input tadi dihimpun data-data yang ada, diolah menjadi informasi, dan dari sistem output ini memberikan informasi yang tadi diolah untuk manajemen, terutama mengenai informasi produk, karena di sini produk ini sangat vital dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya informasi tadi diharapkan si manajemen ini bisa membuat strategi-strategi yang baik, bisa mengolah datanya, membaca, menganalisis bagaimana kekurangan kelebihannya, dan diintegrasikan menjadi strategi pemasaran yang baik dan efisien. Penerapan sistem informasi pemasaran yang pertama biasanya digunakan sebagai promosi sebuah produk. Jadi banyak aplikasi-aplikasi atau software-software yang bisa untuk sebagai promosi produk. Ini termasuk dalam sistem informasi pemasaran. Kedua yaitu menganalisa kegiatan pasar. Jadi untuk menganalisa kegiatan pasar, ini bisa dilakukan menggunakan sistem informasi pemasaran. Mungkin dari membuat sebuah program, kemudian tentang menganalisa yaitu melalui program survei masyarakat, bisa melalui Google Form atau melalui analisa melalui sosial media, bagaimana kegiatan pasarnya, harga cabai meningkat, harga tomat turun. Itu bisa dilihat dari sosial media masyarakat. Selanjutnya itu mengidentifikasi minat konsumen. Jadi untuk mengidentifikasi minat konsumen ini bisa dilihat juga melalui sistem informasi pemasaran juga. Contohnya tadi melalui Shopee mungkin. Melalui Shopee bisa dilihat rating produk ini seberapa. Terus Bukalapak mungkin juga rating produk ini berapa. Jadi kita bisa tahu minat konsumen zaman sekarang tuh apa. Itu bisa dilihat melalui sistem informasi pemasaran. Dan masih banyak lagi contoh penerapannya. Contoh sistem informasi pemasaran yaitu yang pertama Instagram. Instagram ini mempunyai fitur yang namanya Instagram Ads, Instagram Advertisement, di mana di sini menyediakan fitur untuk mempromosikan sebuah produk. Bisa dilihat gambarnya Instagram Ads. Keunggulan menggunakan Instagram yaitu karena yang pertama booming ya, karena aplikasi Instagram ini booming ya, lagi naik daunnya, banyak penggunanya juga. Jadi ya untuk metode promosi itu
bisa efektif karena ya banyak pengguna tadi. Dengan kita mengupload satu foto mungkin, dan di bawahnya juga ada keterangannya, itu banyak masyarakat yang melihatnya. Terlebih lagi di mana kalau kita punya follower banyak, itu lebih efektif lagi dalam mempromosikan sebuah produk. Dan apabila kita menggunakan Instagram Ads ini, ini kita bisa memilih siapa yang kita tuju, radiusnya berapa, dan nanti di situ akan terlihat berapa orang yang mungkin berminat dengan produk kita. Seperti itu. Dan yang kedua, keuntungannya itu karena biayanya murah. Mungkin kalau hanya menggunakan modal postingan pribadi kita itu mungkin gratis, modal kuota saja, modal kuota dengan diedit fotonya sedikit, diberi caption yang baik dan menarik, diupload sudah. Modalnya hanya kuota dan usaha tenaga kita. Apabila menggunakan fitur ads, nah itu memerlukan sedikit biaya, mungkin tergantung dari durasinya, radiusnya, nah itu biayanya akan tampil sendiri. Tapi dengan fitur Instagram Ads ini masih dibilang murah daripada kita menyebarkannya langsung dengan tenaga kita. Kita keliling satu kota, disebarkan dengan kita sendiri, lah itu lebih efektif dengan Instagram Ads ini. Nah, selanjutnya itu TikTok. TikTok. Berdasarkan survei dari sumber yang sudah tertera di bawah, itu 52% pengguna TikTok berkata mereka menemukan produk baru melalui iklan di TikTok. Nah, ini menandakan bahwa pengguna TikTok dia merasa senang karena wah, aku jadi tahu produk ini. Nah, dan pihak perusahaan pun juga lebih mudah dalam mempromosikan produknya. Nah, karena yaitu bisa menemukan produk baru melalui iklan di TikTok. 61% pengguna TikTok merasa iklan di TikTok lebih unik dari platform media sosial dan video lainnya. Nah, di 61% pengguna TikTok merasa kalau iklan di TikTok itu unik. Nah, unik. Jadi promosi yang baik itu ya yang bisa seunik mungkin. Jadi karena kalau promosi kita unik, iklan kita unik, nah itu akan lebih diingat oleh konsumen dan lebih menarik bagi konsumen. Oh, ini ada apa ini kok videonya unik, kok aneh-aneh ini iklannya. Itu lebih dilihat dan kemungkinan dilihatnya pun lebih lama. Nah, kalau iklan yang biasa-biasa aja, nah itu mungkin ini lagi bosen ganti, ini lagi bosen swipe lagi ke atas, ganti. Nah, sehingga ya kurang efektif dalam mempromosikan produk. 43% pengguna TikTok merasa iklan yang mereka lihat di TikTok tampak menyatu dengan konten lain di platform tersebut. Lebih menyatu tuh maksudnya ya lebih nggak terlalu menonjol, nggak terlalu kalau ini iklan toh ini ya. Kalau di platform lain mungkin iklannya lebih menonjol dari kontennya. Nah, misalnya konten vlog pariwisata, tiba-tiba ada jeling, nah itu kan berbeda, jadi mengganggu, kesannya mengganggu. Nah, kalau menyatu dengan konten lain, nah itu kan lebih enak dilihat. Nah, habis lihat game-game, nah, terus promosinya tentang game, terus geser lagi ada konten game lagi, nah, terus geser ternyata ada iklan teknologi HP misal yang support dengan game, nah, sehingga yang melihat pun dia akan merasa nyaman dengan iklan tersebut, tidak merasa terganggu. Nah, seperti itu. Sekian dari saya, semoga materinya bermanfaat. Banyak salahnya saya maaf yang seterus-terusnya. Sampai jumpa.